Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Realme C65, produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,4 juta untuk kapasitas memori 8/128 GB. Ada juga varian 8/256 GB yang dijual dengan harga 2,8 juta. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian pengalaman selama barang Realme C65 untuk penggunaan sehari-hari. Kira-kira memuaskan atau tidak, serta apa saja suka dan dukanya. So, buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Untuk yang pertama, kita awali dari segi desainnya terlebih dahulu. Dimana secara tampilan, jujur saya suka dengan apa yang ditawarkan HP ini. Tampilannya mewah dan kekinian baik dari tampak belakang maupun depan. Bodinya juga terasa solid dan kokoh dengan ketebalan tidak sampai 8 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Dan untuk konsep layar yang digunakan di sini juga sudah punch-hole display sehingga menambah kesan mewah dari HP ini. Pokoknya untuk urusan desain atau tampilan kamu tidak usah khawatir karena walaupun kelas entry di sini tidak terkesan murah sama sekali. Mungkin yang perlu digarisbawahi untuk speaker outputnya di sini hanya single speaker atau mono ya guys ya. Jadi kalau secara kualitas audio di sini hanya tergolong standar saja untuk kelas harganya. Lanjut ke bagian layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi hanya HD+. Refresh rate-nya bisa sampai 90 Hz dan memiliki tingkat kecerahan di angka 625 nit. Dari angka di atas kertas, spesifikasi layar yang digunakan hanya tergolong B aja menurut saya. Apalagi untuk harga 2 jutaan, resolusinya hanya HD+. Tapi kalau secara kualitas, ternyata warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas serta tajam. Ditambah untuk karakter warnanya juga terbilang pop-up, tidak kalah dengan layar Full HD Plus di merek lain. Saya coba untuk penggunaan kasual seperti scroll sosmed dan main game santai, sentuhan layarnya juga terasa responsif, tidak ada kendala yang berarti. Dan yang paling penting, untuk kecerahan layarnya di sini juga sudah tinggi. Jadi walaupun di outdoor seperti ini masih sangat nyaman untuk digunakan. Pokoknya untuk urusan desain dan layar di sini saya sangat puas. Tidak ada dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Dimana untuk free memorinya kita dapat sekitar 104 GB saat HP baru diaktifkan. Di sini untuk besaran memori yang digunakan hanya tergolong standar saja ya guys ya, bukan yang paling besar di kelas harganya. Dan ada satu hal yang perlu kamu garis bawahi atau jadi dukanya, dimana untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih MMC dengan skor pengujian ada di angka 13.000 poin. Jujur sangat disayangkan pastinya dan sekaligus jadi kekurangan karena kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah menggunakan UFS memory. Jadi kalau dibandingkan dengan para pesaingnya, HP ini jelas kurang diunggulkan. Lalu untuk dapur pacu, Realme C65 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6 skor yang dihasilkan ada di angka 433 dan 1408 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark skornya hanya di angka 280 ribuan. Artinya untuk urusan dapur pacu di sini kamu jangan berharap lebih ya guys ya, karena spesifikasi yang ditawarkan jauh dari kata gahar. Mulai dari sektor memori hingga seri chipset yang digunakan masih kalah jika dibandingkan dengan Itel atau Infinix yang rata-rata sudah ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99. Kemudian untuk urusan sensor, sebenarnya HP ini sudah dibekali dengan jumlah sensor yang lengkap. Di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, bahkan sensor NFC di sini sudah ada. Tapi yang jadi dukanya, sensor giroskop yang digunakan hanya software atau virtual. Di mana untuk kelas harga 2 jutaan, poin ini jelas jadi kekurangan. Karena para pesaingnya sudah menggunakan hardware gyro, jadi agak sedikit kurang update saja rasanya. Lanjut untuk performanya, HP ini saya gunakan untuk kebutuhan kasual saja, seperti scrolling sosmed, nonton video, belanja online, atau sesekali gaming. Dan dari apa yang saya rasakan, HP ini sudah cukup bisa diandalkan ya guys ya, kalau hanya untuk menunjang kebutuhan harian seperti tadi. Lalu digunakan buat main game Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra, dengan frame rate hingga high. Untuk tipikal game seperti ini sudah mampu dijalankan dengan baik, bukan yang paling playable, tapi performa yang dihasilkan terbilang lancar. Saya coba lebih dari 4 kali permainan, gameplaynya juga masih cukup stabil, tidak ada kendala yang berarti.
Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, untuk game yang satu ini performanya hanya di tingkatan standar saja, jauh dari kata playable. Apalagi untuk sensor giroskopnya di sini juga terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi pengalaman saat gameplaynya kurang menyenangkan. Kalau untuk suhunya sih terbilang aman, main lebih dari 1 jam hanya di tingkatan hangat saja. Tapi ya itu, buat kamu yang suka gaming berat seperti ini, Realme C65 ini kurang cocok menurut saya karena spesifikasi yang ditawarkan jauh dari kata gahar. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 45 Watt. Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya sudah bertambah 54% dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Di sini untuk urusan charging, jujur saya sangat puas ya guys ya, karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Cocok buat kamu yang sukanya satset. Sedangkan untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam, baterainya berkurang 12%. Buat scroll sosmed selama 1 jam berkurang 8%. Lalu main Mobile Legends selama setengah jam berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 12%. Di sini untuk daya tahan baterainya menurut saya hanya tergolong standar saja untuk kelas harganya, sama seperti HP 2 jutaan pada umumnya. Dari penggunaan yang saya lakukan, kalau hanya untuk kebutuhan kasual dan gaming tipis-tipis, baterainya sudah bisa diandalkan kok untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis Realme UI 5.0. Di sini untuk urusan OS, jujur saya suka dan cukup puas selama penggunaan karena custom OS yang digunakan sudah Realme UI versi reguler, tidak lagi menggunakan Realme UI versi R atau T Edition, yang mana dari segi tampilan sudah kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tema atau wallpaper ada banyak, tidak seperti Realme UI yang lain. Dan yang tidak kalah penting, fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, flash layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo juga sudah ada. Dan fitur menarik lainnya, HP ini juga sudah dilengkapi dengan fitur air gesture seperti ini, dimana untuk kelas harganya hampir kita tidak temui di merek lain. Pokoknya untuk urusan sistem secara keseluruhan di sini sudah cukup memuaskan, nyaman saat digunakan. Sekarang untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas, jujur besaran megapiksel yang digunakan hanya standar saja ya guys ya, tidak ada yang spesial sama sekali. Dan yang pasti tidak ada peningkatan dari Realme C series sebelumnya. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini lumayan banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Namun yang harus diingat, untuk ultra stabil video atau AIS di HP ini belum ada. Jadi sangat disayangkan pastinya, karena jadi nilai kekurangan untuk sektor kamera. Dan bicara soal kamera, berikut adalah hasil foto menggunakan Realme C65. Dari contoh foto yang ada, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus ya guys ya, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Detailnya dapat, ketajamannya oke, tingkat kecerahannya bagus, dan untuk saturasi warnanya juga lumayan pop up ciri khas Realme. Di sini yang saya suka, karakter warna yang dihasilkan terbilang konsisten, baik saat foto di indoor maupun outdoor, saat foto objek yang dekat atau bahkan pemandangan. Jadi untuk harga 2 jutaan harusnya sih sudah bisa diandalkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Lalu untuk kamera selfie-nya, ternyata foto yang dihasilkan tidak mengecewakan ya guys ya, walaupun kameranya hanya 8 megapiksel. Dan seperti yang kamu lihat, gambarnya terlihat jelas serta tajam. Ditambah untuk saturasi warnanya juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk urusan perfotoan, saya cukup puas dengan HP ini, karena gambar yang dihasilkan sudah bagus baik saat foto menggunakan kamera belakang maupun depan. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C65 di outdoor dengan kondisi cahayanya cukup baik. Di sini untuk resolusi, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari contoh yang ada, menurut saya video yang dihasilkan hanya di tingkatan standar saja, bukan yang paling bagus di kelas harganya. Untuk video kamera belakang, ketajaman gambarnya kurang oke dan videonya kurang stabil karena tidak dilengkapi dengan AIS. Lalu kalau untuk video kamera depan, sebenarnya tingkat kecerahannya sudah oke, tapi untuk saturasi warna sayangnya di sini kurang stabil. Ada satu momen cenderung kemerahan dan terkadang terlalu kuning, jadi kurang cocok untuk kebutuhan vlogging.
Dan itulah tadi pengalaman saya selama barang Realme C65 untuk penggunaan sehari-hari. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ada beberapa hal yang saya suka dari HP ini. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, chargingnya ngebut dan sudah menggunakan Realme UI 5.0. Dan dari segi kamera, hasil fotonya bagus, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Sedangkan yang saya kurang suka adalah jenis ROM yang digunakan masih MMC. Dapur pacunya kurang gahar, performa gaming biasa saja. Keyboardnya masih software dan hasil perekaman videonya kurang memuaskan. Jadi sebagai kesimpulan, HP ini tuh cocoknya lebih untuk penggunaan kasual atau santai saja ya guys ya, tidak untuk neko-neko. Kalau kamu beli untuk penggunaan gaming berat, HP ini jelas kurang cocok karena spesifikasi yang ditawarkan tidak mengarah ke sana. Artinya sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang Realme C65 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.